Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan menguatkan iman pengharapan kita. Tapi terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang telah kami nikmati sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak berkat-Mu yang telah kami kecap di hari-hari yang lalu. Bahkan kami dipercayakan untuk menjalani akan hidup pada hari ini. Tuhan, sebelum kami menjalani segala aktivitas kami, kiranya Engkau memberikan firman-Mu untuk kami dapat renungkan dan juga lakukan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengertian yang dari Roh Kudus, itu memenuhi akan diri kami sehingga kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu hari Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022 terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 8. 1 Korintus pasal 1 ayat 8 demikian bunyinya. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, adalah kasih karunia Tuhan bila kita masih tetap hidup sampai dengan saat ini. Kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita merupakan sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan berbagai godangan, tantangan, dan rintangan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Segala godaan, tantangan, dan rintangan yang dihadapi kita itu membuat tidak sedikit orang menanggung akan beban pikiran yang cukup berat. Dan tidak sedikit pula orang yang akhirnya mengalami gangguan kejiwaan, entah itu karena stres, putus asa, ataupun depresi. Tetapi Tuhan kita yang maha baik sangat memahami kesusahan akan ciptaannya itu. Dan sangat tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia, ciptaan yang paling dikasihinya itu. Sehingga Ia memberikan kepada kita karunia-Nya yang sangat besar, yaitu kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dari semua karunia yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia, tidak ada yang lebih berharga daripada kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus memiliki banyak peranan dan karya dalam hidup kita. Dia bekerja dalam hati semua orang dimanapun berada. Ia akan menolong supaya kita, manusia yang dikasih oleh Tuhan ini, menang melawan kedagingan kita. Dapat melalui setiap godaan, tantangan, ataupun rintangan hidup. Bila kita ingat kembali setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua keturunannya, yaitu kita pun, yang dilahirkan juga terlahir sebagai orang berdosa. Karena manusia sudah terlahir sebagai orang berdosa, maka akan sulit bagi manusia untuk menang melawan ataupun menghadapi segala perbuatan daging. Seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan karena manusia ada di bawah kuasa dosa, maka pikirannya akan selalu diseret untuk hal-hal yang bersifat kedagingan tersebut. Dan akibatnya akan membawa kepada kebinasaan. Akan tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita patut bersyukur
Karena Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib telah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Dan sebagai orang yang merdeka, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita berdiri teguh dan jangan menghambakan diri lagi kepada dosa, seperti kepada kehidupan kita sebelumnya. Kita akan dimampukan untuk menang menghadapi kedagingan kita, segala goda-godaan itu ataupun rintangan-tantangan yang datang kepada kita. Kita tidak bisa bersandar kepada kekuatan dan kemampuan kita. Sebaliknya, kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan Allah. Memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Dia adalah penuntun kita paling utama. Dia akan memberi pengertian, kebijaksanaan kepada kita. Dan memastikan segala sesuatunya itu jelas untuk diri kita. Dia memimpin akan jalan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan orang percaya sejak awal. Dalam setiap kemajuan akan rohaninya atau spiritualnya. Sampai kepada kesempurnaan pertumbuhan imannya. Salah satu pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya adalah menguatkan atau meneguhkan kita. Kata menguatkan atau meneguhkan berarti suatu proses yang sedang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Dari kondisi yang lemah menjadi kuat, dari kondisi yang kuat menjadi lebih kuat lagi. Roh Kudus mempunyai peran yang besar dalam menguatkan dan meneguhkan orang percaya menghadapi berbagai pencobaan yang datang kepada dirinya. Saudara terkasih, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita di balik semua ujian ataupun cobaan yang datang kepada kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik di balik itu semua, maka berusahalah untuk kita tidak mengeluh, kecewa, ataupun menyalahkan siapapun atas ujian yang kita terima ataupun cobaan yang datang kepada kita. Mungkin kita adalah orang biasa yang penakut ataupun merasa selalu gagal dalam mengikut Tuhan. Tapi jika kita selalu memberi diri dipimpin oleh Tuhan, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk mengikut Tuhan, melakukan kehendak-Nya sampai pada kesudahan hidup kita. Roh Kudus yang akan menghibur kita, meneguhkan iman kita, sampai kepada kesudahan hidup kita. Roh Kudus juga yang akan senantiasa memperbarui diri kita supaya kita tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Amin, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami memiliki Engkau, bahwa Roh Kudus ada dalam diri kami yang akan senantiasa menghibur, terlebih meneguhkan, menguatkan iman pengharapan kami kepadamu. Dan senantiasa meneguhkan diri kami untuk tetap berjalan dalam kehendak-Mu, dalam jalan-Mu. Dan senantiasa meneguhkan diri kami juga untuk semakin tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus datang. Dengan memperbarui diri kami terus-menerus. Terima kasih banyak Tuhan, karena itu kami menyerahkan diri kami kepadamu. Tuntunlah kami, pimpinlah kami dalam menjalani hidup ini Tuhan. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Tapi biarlah Tuhan mau menuntun memimpin hidup kami. Dan segala sesuatu yang terjadi pada kami percaya bahwa Tuhan Maha Tahu, Tuhan melihat, bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Seperti firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, kehidupan kami hendak jalani dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan Yesus Kristus, karena Roh Kudus hidup dalam diri kami. Terpujilah nama Tuhan yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Kiranya kita senantiasa dapat tetap berjalan dalam jalannya Tuhan, karena yakinlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai, menuntun kehidupan kita. Tuhan memberkati, salam sehat.